Berpetualang jelajahi dunia keuangan mikro syariah. Halo teman-teman, selamat datang di video kelompok 11. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami, Saka Fitra Adiba, Elviananda, Imtihani Salima, dan Rizka Ramadhani dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sufiati dan Bapak Muhammad Anwar Fatoni, Prodi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Pada video kali ini, kami akan membahas topik dari mata kuliah Keuangan Mikro Islam yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syariah serta UMKM. Maka dari itu, dalam video ini kita akan secara bersama-sama berpetualang menjelajahi bagaimana dunia keuangan mikro Islam membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha, meningkatkan taraf hidup, dan mencapai mimpi mereka. Ayo, kita simak videonya secara seksama. Pada acara BRI Microfinance Outlook 2024 di Menara BRI Lian Jakarta Selatan Kamis 7 Maret 2024 lalu, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan peran usaha mikro kecil menengah atau UMKM sangat penting karena mayoritas pada sektor ini yang paling banyak memberikan lapangan pekerjaan dan angka ini lebih relatif sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain sehingga menunjukkan penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia tidak hanya berasal dari sektor formal, tapi juga informal. Sebanyak 97% lapangan pekerjaan diciptakan oleh UMKM. Namun, para pelaku UMKM juga memiliki masalah klasik seperti akses yang sangat terbatas terhadap pendanaan, informasi, dan keterampilan. Maka dari itu, dalam mengatasinya, microfinance syariah atau lembaga keuangan mikro syariah hadir sebagai upaya mengatasi permasalahan pada inklusi keuangan yang ada di Indonesia. Melalui layanan microfinance, pelaku industri UMKM dapat mengajukan pembiayaan hingga simpanan dengan berlandaskan prinsip Islam. Sebelum lanjut kepada inti pembahasan LKMS dan UMKM, mari kita simak permasalahan yang dialami salah satu pelaku UMKM yang bernama Rani dalam ilustrasi berikut. Hai, nama aku Rani. Aku seorang penjual kue kecil-kecilan yang baru saja merintis usaha. Aku ingin sekali mengembangkan usaha kue ini agar dapat dikenal masyarakat. Namun sayangnya, aku mengalami kesulitan untuk memodalkan usahaku agar bisa menarik pelanggan banyak. Bagaimana ya aku dapat mengatasinya? Di Indonesia masih terdapat banyak UMKM yang membutuhkan akses keuangan untuk mengembangkan usahanya seperti Rani. Maka, disinilah peran penting dari adanya lembaga keuangan mikro syariah yang prinsipnya menekankan pada keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Dalam tugasnya, LKMS menawarkan berbagai produk dan layanan seperti pembiayaan berupa dana untuk membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya. Pembiayaan dalam lembaga keuangan mikro syariah ada berbagai macam. Di antaranya ada mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Nah, untuk mengatasi kasus yang dialami Rani bisa mengajukan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan ini bisa dilakukan oleh dia karena pembiayaan mudharabah akan membuat suatu kerjasama antara LKMS dan Rani. Nah, di sini LKMS akan menyediakan dana untuk usaha yang dimiliki oleh Rani dan Rani berperan sebagai pengelola dana, sehingga ia dapat mengembangkan usahanya melalui dari dana yang diberikan oleh LKMS tersebut. Kemudian nanti keuntungan usahanya akan dibagi antara LKMS dan Rani sesuai dengan nisbah yang disepakati. Lalu LKMS juga menawarkan layanan seperti simpanan sebagai tempat untuk menyimpan uang dengan aman dan mendapatkan bagi hasil. Terakhir, LKMS menawarkan layanan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai layanan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, sebelum memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, LKMS perlu melakukan analisis 5C untuk menentukan kelayakan UMKM, yaitu dengan mempertimbangkan
Yang pertama ada karakter untuk menilai kejujuran dan kredibilitas calon nasabah. Yang kedua ada sapacity untuk mengetahui kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan. Yang ketiga ada kapital untuk mengetahui berapa modal yang dimiliki nasabah. Yang keempat ada kolateral untuk mengetahui nilai agunan yang ingin diajukan nasabah. Dan terakhir ada condition untuk mengetahui kondisi ekonomi dan pasar saat ini. Selanjutnya, dari pembiayaan yang diberikan, LKMS menggunakan beberapa metode untuk menilai agunan yang diajukan nasabah seperti yang pertama yaitu nilai jual objek agunan atau NJOP, yaitu nilai pasar agunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua ada taksiran nilai jual atau TNJ, yaitu penilaian agunan oleh pihak independen menggunakan metode agunan berbasis arus. Yang ketiga ada kas, yaitu penilaian agunan berdasarkan kemampuan nasabah untuk menghasilkan pendapatan. Untuk masyarakat, LKMS terus berinovasi dengan berbagai inisiatif untuk meningkatkan akses keuangan mikrosyariah seperti pendidikan dan pelatihan dengan cara memberikan edukasi tentang keuangan syariah kepada UMKM, pengembangan produk dengan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, serta kerjasama dengan berbagai pihak seperti kerjasama dengan pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, inisiatif microfinance syariah dapat memberikan dampak untuk melindungi lingkungan sosial, karena pembiayaan mikrosyariah tidak akan mendukung usaha-usaha yang mengandung aspek-aspek yang diharamkan oleh agama Islam, seperti usaha yang berkaitan dengan alkohol, perjudian, pornografi, narkoba, dan perdagangan ilegal lainnya. Serta semakin akan banyaknya muncul mentalitas individu agar keluar dari kemiskinan. Kemudahan yang dimiliki oleh pembiayaan mikrosyariah, misalnya pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR yang dilakukan oleh BSI, Bank Syariah Indonesia, dapat membantu keterbatasan akses permodalan yang ada, ditambah lagi dengan sistem tanpa bunga dan risk sharing, sehingga semakin sesuai dengan kebutuhan akses permodalan bagi keberlangsungan usaha skala mikro. Oke, tibalah kita di akhir penelusuran kali ini. Dari yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keuangan mikrosyariah hadir sebagai mitra dan solusi yang berkah untuk masyarakat termasuk untuk para UMKM. Maka dari itu, mulailah melalui langkah kecil untuk menghasilkan dampak yang besar dengan mendukung majunya UMKM bersama keuangan mikrosyariah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga dapat bermanfaat.